Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Debitur Macet punya hak untuk memvalidasi data jati diri tenaga penagihan yang saat itu sedang datang atau yang sedang menelpon. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah narasi literatur bahwa dengan semakin merajalelanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh oknum kolektor, baik itu kolektor debt call, kolektor yang menagih dengan cara datang atau mendatangi rumah tempat bekerja debitur yang saat ini sedang macet, ataupun kolektor desk call, kolektor yang menagih debitur yang saat ini sedang macet dengan cara melalui sarana komunikasi telepon. Dan yang paling memprihatinkan itu adalah untuk yang kolektor jenis desk call, karena tata krama tepo sliro unggah-ungguh ketimuran kesopan santunan mayoritas oknum desk call itu sangat-sangat perlu kita reformasi. Hanya kita-kita ini yang bisa memulai untuk berani berbicara, berani memprotes. Jadi kalau kita bicara zaman dahulu, sesuai dengan topik kita, bahwa kita sebagai debitur macet, memang saat ini kita tidak memiliki kemampuan bayar, belum memiliki kemampuan bayar, dan adalah benar, dan adalah sah, dan adalah valid jika bank penerbit kartu menunjuk tenaga penagihan, entah itu debt call, yaitu tenaga penagihan yang datang, entah itu desk call, tenaga penagihan yang menggunakan sarana telekomunikasi. Dan video yang saya buat ini sangat penting. Saya menantang nyali Anda debitur yang saat ini sedang macet untuk memberanikan mereformasi. Hanya dari kita berani lantang bicara, dan hanya dari kita ini pula maka oknum-oknum desk call khususnya dapat kita bungkam, bisa kita rem cacat-coat omongan yang tidak karu-karuan. Jadi kita wajib untuk memvalidasi jati dirinya dia. Kalau kita debt call, saya sudah tidak terlalu banyak akan menyinggung, membahas, karena sudah jelas face to face, berhadapan, kita tahu wajahnya, kita lihat tahu, kita langsung bisa mengingat-ingat raut mukanya. Sebaliknya mereka pun debt call juga bisa mengingat-ingat raut muka kita. Dan sudah saya tahu bahwa
mereka datang harus bawa surat tugas, itu yang pertama. Yang kedua adalah surat identitas yang dilengkapi dengan foto. Jadi rasanya debt call walaupun arogan tidak searogan desk call yang akan segera kita reformasi. Mungkin zaman dulu, kira-kira tahun 2013, itu saya masih menggunakan, atau sedikit sekali orang yang mempunyai telepon, handphone maksud saya. Kalau telepon rumah kan tidak bisa memperlihatkan visual, hanya audio. Tapi sejak tahun 2013 itu saya sudah memakai handphone, tapi masih handphone jadul. Itu pun juga sama, hanya bisa mendengarkan audio visual. Hanya bisa mendengarkan audio. Sedangkan penampilan visualnya saya tidak bisa, karena teknologi belum memungkinkan saat itu. 2014, 2015 handphone jadul sudah mulai berganti dengan BlackBerry. Dan saya tidak menyalahkan ketika 2013-2014 itu hanya sedikit orang yang bisa menggunakan handphone karena harganya masih mahal dan itu belum populer. Sedangkan 2014-2015 karena teknologi sudah dipasarkan secara masif dan bisa dilakukan penurunan nilai produksi, harga produksi, sehingga BlackBerry itu sudah mulai banyak dipegang oleh orang, dalam arti dipunyai oleh orang. Banyak sekali kolektor yang sudah mempunyai BlackBerry. Saya bicara kolektor debt call. Tapi saya pada saat itu, kira-kira di 2015-2016 setelah BlackBerry keluar dan dilanjutkan oleh sistem yang terbaru, Android, kemudian oleh pesaingnya dari iPhone pakai iOS, itu sudah semakin marak. Dan mulai adanya yang awal mula handphone jadul, benar-benar jadul, yang Motorola gede-gede itu, yang plus 082 awalannya, zaman dulu sekali. Kemudian diganti dengan sistem GSM. Providernya waktu itu hanya Telkomsel sama XL kalau nggak salah. Kemudian muncul sistem baru lagi, CDMA. Kemudian CDMA ini kalau nggak salah Flexi. Dan entah kenapa teknologi CDMA ini akhirnya dihapus dan diganti dengan sistem kembali ke GSM, keseluruhan GSM. Dan dengan banyaknya produk-produk dari luar negeri yang sangat murah, akhirnya bank sudah mulai banyak yang menggunakan teknologi peneleponannya tidak melalui fixed line, tapi menggunakan via handphone. Bahkan handphone ini kita bagi menjadi dua macam ya. Handphone yang menggunakan aplikasi atau sebuah platform, dan biasanya masif yang digunakan adalah platform WA, WhatsApp, atau handphone yang hanya pulsa to pulsa, nomor. Dan jika Anda rajin menonton video saya tidak rekomen ketika
mereka bisa menghubungi lewat handphone, pulsa to pulsa. Maka dari itu saya sudah memberikan sebuah solusi way out. Idealnya telepon yang terdaftar ketika Anda apply kartu kredit atau KTA, nomornya ini Anda cabut. Hanya Anda munculkan di platform WhatsApp. Jadi platform WhatsApp-nya nomornya tetap nomor yang terdaftar di aplikasi form pengajuan kartu kredit, tapi sedangkan SIM cardnya ini sendiri Anda cabut, Anda simpan, dan Anda perhatikan masa aktif, masa tenggangnya jangan sampai terlewatkan agar supaya tidak hangus. Dan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, entah itu handphone Anda hilang, entah itu ada update data dan WhatsApp kereset, Anda akan masuk lagi ke WhatsApp, Anda harus dimintai OTP dari nomor tadi, baru Anda pasang lagi ketika minta OTP, dan setelah itu copot. Jadi ini saya menganjurkan, sudah banyak sekali video saya tentang untuk memberikan rasa nyaman pada Anda. Dan ketika Anda sudah menggunakan fasilitas hanya hidup di satu nomor di platform atau sebuah aplikasi yaitu WhatsApp, itu Anda sangat enak dan ini bisa kita terapkan. Saya akan memulai dulu payung hukumnya. Setelah itu saya akan kasih tunjuk apa yang sudah saya praktekkan selama ini, dan itu sangat-sangat efisien. Cuman karena saya katakan bahwa mulai tahun ini saya tidak menggunakan penyambungan video menggunakan sebuah aplikasi, dengan sebuah alasan pertama, memberi semangat kepada calon-calon mentor baru. Kedua, memang saya efisiensi biaya karena itu berbayar. Penempelan-penempelan yang akan saya tempelkan akan saya masukkan dalam satu platform melalui Instagram. Untuk alamat Instagramnya nanti akan saya ketik di kolom komentar. Itu hanya akan saya upload untuk Anda mau lihat tempelan-tempelan yang saya butuhkan untuk saya gunakan meyakinkan bahwa ini bukan rekayasa, bukan prank. Jadi tunggu di video ini, di komentar ada nama akun Instagram yang untuk tempelan. Di situ akan saya tempelkan. Saya akan mulai dulu membahas untuk payung hukumnya ya. Jadi kalau zaman dulu tidak memungkinkan, tapi kalau zaman 2020 sampai sekarang 2023 sangat memungkinkan jika Anda mau menurut cara saya. Tapi kalau Anda tidak mau menurut cara saya, itu juga terserah Anda. Anda hanya hidup di nomor yang terdaftar ketika Anda apply kartu kredit, hanya hidup di WhatsApp saja, dan yang SIM card Anda cabut. Karena minusnya banyak sekali. Anda kalau hidup di SIM card, itu artinya dia bilang yang nelpon lewat pulsa, saya tidak punya WhatsApp, dan banyak sekali, dan kita tidak bisa membalas, menghubungi ulang ketika itu nomor SIM card, karena nomor itu adalah tipikal pecundang, nomornya bergonta-ganti dan itu tidak bisa dihubungi. Payung hukum video yang saat ini sedang saya buat di Bidur Macet punya hak untuk memvalidasi jati diri tenaga penagih yang saat itu sedang datang ataupun sedang menelpon adalah tetap dari Surat Edaran Bank Indonesia
nomor 14/17 DASP. Di situ berbunyi, Anda akan juga saya tempel walaupun sudah berulang-ulang bahwa di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP itu kita hanya fokus di nomor 8. Dan nomor 8 ini dibagi di breakdown ABC. Saya hanya untuk fokus ke yang B dulu. ABC, jadi 8 ABC Anda baca detail dulu. Jadi tadi kan saya salah kata B dulu, tapi saya keliru, itu A dulu Anda baca. Surat Edaran Indonesia nomor 14/17 DASP 8A berbunyi, tenaga penagih telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etikat, saya garis bawahi, etikat penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Itu bunyi 8A. 8B ini yang menjadi payung hukum, dan ini valid karena surat edaran ini telah dibuat walaupun bukan sebagai peraturan, tapi ini adalah surat edaran, belum yang disahkan oleh Gubernur Indonesia. Maksudnya kalau peraturan Gubernur Indonesia itu levelnya lebih tinggi, tapi kalau ini surat edaran ini sudah cukup valid. Sudah terbukti ketika ada pelanggaran, kita mensomasi bank, kita tembuskan kepada yang dulunya harusnya BI, sekarang kita tembuskan OJK, itu sudah direspon dengan positif. 8B, identitas setiap tenaga penagihan ditata usahakan dengan baik oleh penerbit kartu kredit. Artinya bank penerbit kartu kredit wajib sudah menata identitas siapa yang saat itu sedang menagih. Saya masuk 8C. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut. C ini di breakdown menjadi C1, menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh penerbit kartu kredit. Kokat identitas itu harus ada, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. Artinya harus sama fotonya dengan yang saat itu Anda bertemu dengan raut wajahnya. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa tenaga penagihan itu harus memiliki identitas, karena di 8B-nya identitas setiap tenaga penagihan ditata usahakan dengan baik oleh penerbit kartu kredit, dan sudah dijelaskan di 8C1 menggunakan tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan artinya tidak penagihan debt call saja yang datang ke rumah, tapi termasuk tenaga penagihan desk call.
Dan itu artinya selain kita bisa tahu siapa oknum deskol yang ompa-ompaan, yang tidak menggunakan etika, tata santun, tepo sliro, toto kromo, kita langsung bisa bantai mereka. Kita punya hak untuk tanya kamu siapa, dan tidak hanya sebatas saya Paijo, saya Paimin, saya Painem, saya Suki Jo. Itu nama samaran semua dan nomornya adalah nomor bodong. Nah, kalau Anda menggunakan WA, Anda punya hak, silahkan Anda kirim dulu jati diri, identitas, surat penugasan Anda mana, kartu identitas resmi Anda mana. Itu Anda punya hak. Jadi itu yang saya akan mengajak Anda sekalian sebagai seorang debitur yang sedang macet untuk membuat reformasi. Ada WA, ya otomatis dari WA. Karena apa? Sudah Anda cabut SIM card-nya. Mereka hanya bisa menghubungi dari WA. Saya garansi itu. Dan saya akan menunjukkan contoh chat yang sudah saya terapkan lama. Kemarin saya dihubungi dari +62 856 242 63177. Di foto profil ini yang muncul. Jangan khawatir, ini akan saya tempel seperti yang tadi saya katakan. Saya akan buat akun Instagram resmi untuk penempelan materi YouTube. Dan nama yang tertera adalah Friska. Ini ada nama Friska, tapi kan kita kan tidak tahu surat penugasannya. Sorry, nggak sukar ya. Oke, nanti saya tempel ya. Saya akan tempel. Ini Friska. Tapi saya mau surat penugasannya identitas tenaga penagih, karena dia adalah tenaga penagih. Dan dia mengechat saya, "Selamat siang Pak Hani Tejo Wahyono." Saya jawab, "Ya, bagaimana?" "Selamat siang Pak Hani Tejo Wahyono," dan saya jawab, "Ya, bagaimana?" Langsung dilanjutkan. "Betul dengan Pak Hani Tejo Wahyono, Pak." Ini terbalik ya, mirror ya, karena saya tidak menggunakan, tapi nanti saya tempel. "Betul dengan Pak Hani Tejo Wahyono, Pak." Dan saya jawab, "Benar." Dan dia menyatakan, perkenalkan saya Friska dari BNI Gudian, Yogyakarta. Saya mau konfirmasi perihal tunggakan kartu kredit ini. Saya mau konfirmasi perihal tunggakan kartu kreditnya ini, bagaimana penyelesaiannya? Tanda tanya. Sejak tahun 2013 sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Saya akan tempel ini mirror dan terbalik, saya tempel di akun Instagram, dan nanti saya akan masukkan di komennya. Maksudnya akun Instagramnya kan saya tulis di komen. Nah, di sini Anda boleh copy paste ya. Anda tinggal copy paste. Saya jawabnya sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DSP nomor 8
butir C. Debitur mempunyai hak untuk memvalidasi petugas penagih tentang jati diri, identitas Anda yang terlampir foto dan surat tugas. Silahkan Anda kirim ke saya sebelum melanjutkan komunikasi. Ya, sudah jelas ya. Dan ketika rata-rata desk-call saya beri ini, jadi Anda kalau jawab begitu dia memperkenalkan atau tidak memperkenalkan diri, saya dari Bank BNI biasanya begitu, saya dari Maybank misalkan begitu, saya dari DBS, saya dari CMB, itu Anda langsung ketik sama sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DSP nomor 8 butir ABC. Anda tulis ABC. Debitur mempunyai hak memvalidasi petugas penagih tentang jati diri, identitas Anda yang terlampir foto dan surat tugas. Begitu Anda katakan begitu, langsung Anda sambung, silahkan Anda kirim ke WA saya sebelum melanjutkan komunikasi. Itu mayoritas tidak akan melanjutkan, ngomel-ngomel saja. Dia menantang, kalau Anda mau tahu identitas saya, bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Godean kilometer 5,5 Pak. Silahkan Anda datang ke kantor kami dan selesaikan tagihannya. Tunggakan Anda ini sudah sangat lama sekali, sejak dari tahun 2013 sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Kita harus pandai untuk berdebat secara kalimat sesuai dengan alur hukum. Jadi dia nantang saya, kalau Anda mau tahu identitas saya, silahkan ke Jalan Godean. Dan bla 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 bla, bahwa dia mengatakan sudah sejak tahun 2013. Jawabannya simple untuk kata-kata ini. Dan ini sekak mats. Saya jawab, saya reply, saya jawab. Di Surat Edaran Bank Indonesia nomor tersebut tidak ada kewajiban debitur untuk harus mendatangi Anda. Jadi sorry, saya tidak merespon Anda. Terima kasih. Jadi kita bisa ucapkan, di Surat Edaran Bank Indonesia tidak tertulis kok debitur macet harus datang, tidak. Sebaliknya di Surat Edaran Bank Indonesia sudah tertulis harus ada identitas, yang ada foto tenaga penagihnya, ada surat tugasnya. Jadi skornya 1-0 menang kita. Dan setelah itu dia menjawab tidak karu-karuan. Mohon maaf, di sini yang punya tunggakan Anda ya Pak. Terus Anda dari tahun 2013 sampai sekarang kemana saja Pak? Apa tidak ada etikat baik sama sekali dari Anda? Tanda tanya. Kenapa kami harus datang ke sini? Ini aneh. Kenapa kami harus datang ke sini? Yang punya tunggakan Anda. Saya tidak suruh dia datang. Saya sudah katakan dari awal, sebelum kita melanjutkan komunikasi tentang tunggakan hutang, silahkan Anda mengirim identitas kamu itu, penelponnya siapa, surat tugasnya mana, dan Anda cukup foto, Anda kirim ke WhatsApp. Jadi kan ini kan bukan hal yang sukar, bukan yang impossible. Tadi saya sudah lanjut ya. Jadi kenapa kami yang harus datang ke sini? Yang punya tunggakan itu Anda. Itu kepencet. Dan
Anda boleh langsung bergurau. Karena jawabannya pating pecotot, karena jawabannya adalah tidak berlogika, saya kasih emoticon. Saya replay lagi. Silahkan Anda kirim ke saya surat tugas atau identitas dan saya tunggu. Jadi yang tadi saya replay ulang. Saya tunggu. Dan lah, di sini yang punya hutang Anda, Pak. Jangan cuman enak makainya saja dong. Dan finish. Jadi hanya kita dengan adanya kita melek hukum, tahu payung hukum apa yang kita omongkan, bukan omongan pating pecotot, tidak ada dasar seperti yang dikatakan mayoritas oknum deskol. Yang kita omongkan ini adalah omongan yang bermutu, yang sudah ada surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DSP, ada payung hukumnya. Memang kita sebagai debitur punya hak untuk tahu jati dirimu siapa. Kalau Anda cuma bilang Friska yang mana? Surat tugas mana yang mana? Anda pasang foto profil, itu bukan yang resmi. Saya mau surat tugas yang ada ID card-nya, yang seperti dibawa oleh Depkol. ID card-nya ada, surat tugasnya ada. Karena Anda Deskol juga termasuk di dalam jajaran tenaga penagihan. Dan kalau zaman dulu memang itu impossible karena belum mendukung teknologinya. Tapi kalau sekarang ini sudah bukan impossible, dan itu bukan permintaan yang mengada-ngada. Jadi dengan Anda melakukan seperti apa yang sudah saya ajak, berani untuk bicara lantang, berani untuk melek hukum, ini omongan adalah berkualitas tinggi karena ada payung hukumnya. Saya tidak akan mau melanjutkan berkomunikasi tentang tagihan jika saya tidak tahu siapa Anda. Karena yang pertama, untuk menghindari oknum deskol yang omongannya ndak karu-karuan, yang sukanya mengancam, menghina, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahwa saat ini banyak sekali trik, tipu, muslihat, kejahatan. Saya tidak bicara untuk maksudnya deskol ini, tapi kalau kita tidak mau untuk tahu kita tuh bicara dengan siapa, kita akan banyak sekali unsur-unsur atau tipe-tipe modus-modus penipuan yang tidak jelas. Maka dari itu, di video ini saya memberikan sebuah wacana, saya memberikan edukasi, tidak hanya sebatas untuk pemirsa, penonton kanal YouTube Emas Solusi Indonesia yang kebetulan saat ini sedang menunggak utang kartu kredit. Juga saya memberikan edukasi ke seluruh penonton kanal YouTube Emas Solusi Indonesia bahwa penipuan bermodus bank itu banyak. Seperti Anda naik limit, Anda di-upgrade menjadi prioritas, yang hubungi itu siapa, dan Anda itu punya enggak identitasnya, kirim ke saya. Itu pentingnya kita bisa melek hukum. Dan advantage-nya, satu kali lagi, advantage-nya sudah saya terapkan berkali-kali. Setelah saya katakan itu, ya akhirnya mereka ya tidak melanjutkan komunikasi itu. Dan ketika mereka tetap menelpon, ya balik lagi. Ini adalah cara yang tetap saya harapkan Anda menerapkan. Anda dia nelpon, terima dengan sukacita dulu.
WhatsApp maksud saya ya. Oke Mbak, oke Pak, silahkan Anda mengirim dulu foto identitas dari bank penerbit kartu Anda dan surat tugasnya. Setelah itu menelpon saya lagi. Kalau dia ngomel-ngomel, reject, cedet. Tapi saya mohon rekaman itu Anda audio call itu Anda voice, audio call itu Anda record, sehingga kita bisa bukti bahwa kamu tadi sudah tak suruh apa. Kirim dulu jati diri Anda, surat kartu identitas yang ada foto Anda kirim surat tugas, dan setelah itu telepon saya. Selama Anda belum melaksanakan itu, saya tidak akan menjawab Anda. Anda ngomong ngalor ngidul, ngiwonengen, reject, dan itu Anda sah. Itu saja yang kira-kira akan saya siarkan. Semoga video ini bermanfaat, dan kembali lagi saya ingatkan bahwa ketika Anda sedang mengalami kondisi finansial yang tidak baik, dan ketika Anda memutuskan untuk melakukan skala prioritas, mendahulukannya lebih penting, dan untuk sementara waktu mengabaikan untuk tidak melakukan pembayaran hutang kartu kredit atau KTA, itu adalah sah-sah saja, dan tidak artinya ketika kita sedang menunggak oknum deskol ataupun oknum depkol bisa seenak-enaknya menginjak-injak kita, menghina kita, arogan, memprovokasi, melakukan sebuah tindakan yang bersifat intimidasi, ancaman, dan itu kita tidak perlu gentar. Yang ada adalah sebelum ada Umat Solusi Indonesia, kita ini diam 1000 bahasa, nelongso meratapi nasib. Kita tidak melek hukum, tapi niat saya untuk mereformasi, niat saya untuk membuat hal yang tadinya tidak benar menjadi benar, akan tetap saya lakukan sampai itu berubah total. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda mengerti materi yang saya jabarkan, dan jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.